Artlist.io. Halo, assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Rin, guru fisika di salah satu SMA negeri di Indonesia. Di video sebelumnya, aku pernah ngebahas tentang tips produktif yang sering banget pertanyaan ini ditanyain sama murid-murid aku di sekolah tempat aku mengajar. Right now, aku bakal share juga daily habit dan study hack aku saat SMA. Oke. Di sini aku bakal bagi tipe daily habit aku ke murid-murid aku yang sering banget nanya kayak gini nih. Bu, kita sebenarnya startnya harus dari mana sih? Kebiasaan apa yang ngebuat jadi pinter? Ya minimal nggak mager deh bu. Kalau teman-teman juga ngerasa hack ini mau dicoba, boleh banget nih. Kita saling sharing aja ya. Jangan lupa share hasilnya setelah kalian nerapin ini di kehidupan sehari-hari kalian di drop komentar video ini ya. Yap, pertama aku senang banget nge-arrange atau ngatur strategi dulu sebelum kita action. Atau bisa dibilang bikin planning dulu sebelum kita take action. Tujuannya ditentuin, timelinenya dipersiapin, tugas dan target yang harus dicapai itu apa aja, prioritasnya yang mana, semuanya aku tulis di dalam jurnalku. Selain bisa lebih terstruktur, itu juga bisa berfungsi sebagai ungkapan perasaan kita bahwa oh iya, aku lagi pengen mencapai ini nih, so aku harusnya begini, kayak gitu. Kedua, aku suka nulis diary. Sama sih kayak remaja pada umumnya, aku juga punya diary untuk nulis tentang kejadian-kejadian unik yang aku alami di hari itu. Kebiasaan ini emang ada saat aku SD kelas 1 sampai sekarang. Tapi di sini yang ngebuat aneh adalah aku nulisnya pakai bahasa Inggris. Kan kalau biasanya anak-anak tuh nulis diary ini pas malamnya kan, dan itu pakai bahasa yang emang benar-benar ngeluapin apa yang mereka rasain saat itu. Tapi bedanya kalau aku dulu tuh nulisnya pakai bahasa Inggris. Hal ini bermula dari kakak kelasku pas SMA namanya Mbak Anggi yang ngerekomendasiin aku untuk menulis buku harian pakai full bahasa Inggris. Katanya sih, ini tips buat aku bisa upgrade vocab bahasa Inggris aku supaya lebih improve, ya lebih pro lah gitu. Setelah dibiasain, akhirnya aku malah keterusan sampai sekarang. Buat Mbak Anggi, thank you banget ya tipsnya. Ketiga, aku suka banget latihan soal pas jam kosong di kelas, atau anak-anak zaman sekarang tuh suka bilangnya jam kos ya gitu. Sometimes guru-guru juga suka nggak masuk ke kelas karena ada satu dan lain hal, entah rapat ataupun tugas luar. Aku manfaatin waktu itu untuk ngerjain soal-soal mapel di buku pegangan mata pelajaran yang kupunya. Wajib banget sih sambil dengerin musik, nggak tahu kenapa. Makanya nggak heran kalau temen-temen dulu pas SMA ngelihat aku tuh, dan aku suka banget dikatain sama mereka kalau aku tuh pasti ciri khasnya cewek yang pakai headset dan pakai kacamata lagi ngerjain soal fisika kayak gitu. Wibu banget deh. Nggak tahu kenapa ya. Ngerasa asik aja sih dan kayak punya dunia sendiri di mana aku bisa jadi diri sendiri tanpa harus takut salah di mata orang lain. Dan ini adalah vibes khas aku sampai sekarang pas aku kerja. Kemana-mana pakai headset, baca buku, atau enggak ngulik laptop. Plus ngopi, fix. Ini paket combo sih. Ketiga, habit tadi sebenarnya tiga-tiganya itu mungkin umum ya gitu, yang biasa dilakuin sama anak-anak SMA yang tentunya punya sifat ambis banget gitu. Tapi ada habitku yang sebenarnya agak aneh sih dibanding teman-temanku yang lain. Aku nggak tahu ini sebutnya
habit atau bukan, atau mungkin lebih ke strategi atau hack. Aku juga nggak tahu pasti. Soalnya ini mulai berlaku tuh pas SMA dengan ritme yang medium sih menurutku. Jadi nggak yang terlalu high banget. Kecuali pas kuliah itu beda banget sih, levelnya jauh di atas medium kayaknya. Itu udah beda cerita. Habit agak aneh ini kalian bisa lihat di sini. Yap, kerjain soal atau latihan di jam kosong dengan ritme 40 soal per hari. Itu tiap mapel yang aku anggap susah. Kayak matematika 40 soal, fisika 40 soal, kimia 40 soal. Plus kalau lagi nganggur biologi 40 soal. Jadi total bisa 120 soal per hari. Gila nggak tuh? Dan fun fact-nya adalah teman-teman, aku paling produktif dan fokus ngerjain itu sekitar jam 6 pagi di sekolah sambil sarapan. Dan itu tuh unik banget sih menurutku gitu tuh. Kok bisa gitu ya sambil sarapan dan ngerjain soal. Aku juga nggak sadar, kok aku gini banget ya gitu. Waktu dulu aku sempat sadarnya kayak gitu tuh. Tapi itu tuh malah hal yang ngebuat produktif aku gitu tuh. Di saat yang lain jam 6 itu masih stay di rumah, aku dari kosan berangkat jam 6 kurang 5, nyampe sana jam 6 dan bela-belain buat beli sarapan plus sambil ngerjain soal-soal fisika. Dan itu lumayan sih, bisa dapet 20-30 soal lah dalam sekali pengerjaan. Biasanya masuk sekolah itu kan jam 7, ya 1 jam deh gitu. Agak konyol sih, tapi itu real aku ngelakuin. Oke teman-teman, itu daily habit aku yang mulai aku biasain pas masuk SMA. Sekarang aku bakal share beberapa study hacks aku ke kalian supaya bisa di-adopt maybe, atau bisa jadi preference buat kalian pas lagi bebenah cara belajar. Tadi udah dibahas kalau seandainya soal-soal hitungan, biasanya aku banyakin latihan soal. Ya tahu sendiri kan ritmenya yang kayak tadi. Nah, buat mapel biologi, sejarah, atau hafalan lainnya, cara belajarku adalah monolog alias ngomong sendiri. Dan itu wajib dilakuin. Ini juga bekerja saat aku pas kuliah. Waktu itu ngambil mata kuliah tuh termodinamika yang isinya konsep semua, dan itu kalau nggak hafal pasti lupa dan bakal ketar-ketir. Atau bisa juga kalian pakai cara lain. Misalnya, minta tolong teman kalian buat dengerin ocehan kalian pas kalian lagi ngejelasin materi itu. Bisa sama-sama saling koreksi juga kan? Atau bisa juga dengan cara ngajarin teman-teman kalian seolah-olah kalian guru di mapel itu. Itu works juga buat memperkuat hafalan kalian. Untuk mapel bahasa, kayak bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, atau bahasa asing lainnya, aku biasanya update bacaan dan mencoba untuk baca secara verbal, jadi diucap, bukan baca di dalam hati. Ya, mirip-mirip kayak tadi lah ya, ngomong sendiri. Terus, aku biasanya luangin waktu untuk nonton film yang pakai bahasa Inggris untuk koreksi cara pembacaan suatu kata. Zaman dulu, belum banyak AI yang nyediain fasilitas belajar bahasa Inggris. Jadi manual harus memperhatikan guru pas ngomong bahasa Inggris di kelas. Dan kalau punya uang lebih, bisa les bahasa Inggris. Tapi ya itu, kita harus punya waktu luang dan kos lebih untuk hal itu. Selain film, lagu yang berbahasa Inggris juga bisa kok. Dulu ibu pakai lagu Westlife buat belajar bahasa Inggris. Ketahuan banget kan hidup di zaman apa. Oke teman-teman, itu sedikit study hack dari aku yang udah aku share ke kalian. Bismillah, semoga bisa bermanfaat dan kalian juga bisa sedikit demi sedikit improve ke habit yang lebih baik. Dikala beberapa orang memandang belajar itu gunanya untuk apa, yuk kita posisiin diri kita untuk memanfaatkan kesempatan ini buat belajar ngulik ilmu apapun selagi itu positif dan nggak ngerugiin orang lain. Karena teman-teman, kita nggak bakal tahu
nasib kita ke depan itu kayak apa, dan ilmu yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu yang mana. Ibu sih berpesan ya, untuk memanfaatkan waktu sekolah dengan sebaik-baiknya, karena nggak bakal keulang lagi gitu. Nikmati fasilitas belajarnya, karena fasilitas itu nggak bakal bisa full akses buat kamu selamanya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.